Ya, baik, saya akan lanjutkan. Tadi sempat terpotong, ini akan part 2 dari materi konsep pembelajaran. Pada poin 4 tadi bahwa guru harus menyiapkan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Apabila materi-materi pembelajarannya ingin diserap dengan baik oleh peserta didik, maka guru harus berinovatif dan berkreativitas, menyediakan alat-alat bantu pembelajaran yang memang itu akan memudahkan guru dalam memberikan penjelasan, dalam memberikan pemahaman, dan siswa juga dapat dengan mudah menyerap pelajaran dengan baik dan bisa mencapai apa yang diinginkan dari proses pembelajaran itu, ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran itu juga dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Perlu digarisbawahi ya, aman dan menyenangkan. Jadi bukan zamannya lagi nih guru bawa tongkat, guru bawa cambuk gitu ya. Kemudian juga bawa ikat pinggang yang bisa dipukul kepada siswanya dan lain sebagainya. Itu membuat siswa menjadi takut, tidak aman, menjadi serem gitu ya. Mungkin pada zaman-zaman dulu pada zaman generasi ayah, mungkin kakek nenek kamu mungkin itu kan masih biasa aja, tapi kalau generasi sekarang atau generasi disebut dengan generasi Z, generasi alfa, itu mereka akan kabur kalau guru berperilaku seperti itu, atau mungkin orang tuanya malah laporin polisi kalau guru bersikap bertindak tidak manusiawi kepada peserta didiknya dan membuat pembelajaran tidak menyenangkan. Maka kita harus menciptakan kondisi lingkungan kelas menyenangkan buat siswanya. Jadi agar dapat menyerap pembelajaran dengan baik, maka ciptakan dulu. Mungkin sebelum pembelajaran kita mulai, guru bisa mengajak siswa bernyanyi, guru bisa mengajak siswa untuk senam ringan dulu dengan diiringi musik, atau kemudian guru bisa mengajak siswa bercerita atau menampilkan video-video yang membantu siswa termotivasi. Jadi pijakan awal sebelum masuk kegiatan inti pembelajaran, ciptakan suasana aman dan menyenangkan pada siswa sehingga memasuki kegiatan inti pun siswa sudah siap terhadap materi yang akan diberikan oleh guru. Kemudian ciri yang keenam adalah pembelajaran itu dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun juga psikologis ya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa ciptakan dulu pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Kalau guru harus ramah, welcoming teacher ya. Welcoming teacher ini maknanya bahwa guru bukan berarti dia lemah dan mudah diatur oleh gurunya, oleh siswanya, tapi bagaimana guru bisa bersikap tegas tapi juga memberikan kehangatan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan ingat juga dalam menerima pelajaran yang ingin diberikan oleh guru, maka dilihat dulu kondisi siswa. Bagaimana secara fisik, misalnya mereka baru jam pelajaran olahraga, tentu capek dan langsung masuk pelajaran matematika. Nah, berikan mereka jeda dulu sebentar untuk istirahat, untuk menurunkan kondisi mereka yang mungkin berkeringat, atau mungkin mereka perlu dulu tenang sambil cari makan dulu, minum air dulu. Jadi berikan waktu mungkin 10 menit untuk mereka secara fisik siap menerima pembelajaran dari kita. Atau mungkin juga ada siswa yang sakit, dipersilahkan untuk istirahat di UKS. Atau mungkin ada siswa yang mungkin secara fisik dia kecil badannya, sedangkan duduknya paling belakang, itu perlu juga kita kita bantu mengatur posisi duduk agar semua siswa fisiknya yang mungkin lemah atau kecil tadi bisa duduk di depan untuk bisa mendapat bisa melihat secara jelas materi yang dijelaskan oleh guru. Atau mungkin dirubah posisi duduknya ya, mungkin posisi duduknya seperti konvensional bisa dibuat dengan lingkaran, bisa dibuat dengan huruf U dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu mengurangi kebosanan di dalam kelas. Juga secara psikologis ya, maupun aspek psikologis yang tadi saya sampaikan, buat siswa dengan senang dulu. Saya punya contoh kecil ya pada anak saya, anak ibu yang saat ini sekolah dasar kelas 5. Dia itu senang dengan pelajaran yang dengan bukan materi pelajarannya sebenarnya dia senangnya, tapi gurunya, sehingga berimbas terhadap pelajarannya. Dia senang pelajaran bahasa Arab. Setelah saya tanya, kenapa kamu jadi suka pelajaran bahasa Arab? Malah bercita-cita pengen jadi guru bahasa Arab karena senang dengan
dengan performance guru tersebut. Guru tersebut menciptakan suasana psikologis yang membuat putra ibu tersebut menjadi bahagia dan senang menerima pelajaran bahasa Arab tersebut, dan dia merasa bahasa Arab itu adalah pelajaran yang sangat mudah, yang dia sangat sukai gitu loh. Karena memang cara pembawaan guru melihat kondisi psikologis bisa memasuki psikologis anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa menyenangi pembelajaran mereka. Nah, jadi ingat, kalau ingin pelajaran kita mudah terserap dengan baik dan anak-anak senang dengan apa yang kita berikan, maka buat psikologis anak senang gitu. Setelah saya tanya kepada anak ibu, kenapa jadi kamu senang pelajaran bahasa Arab? Oh, gurunya itu suka cerita, bikin kami itu suka cerita yang lucu, sehingga kami senang dulu, diajak tertawa dulu siswanya di kelas, diajak tertawa dulu, gurunya mampu mengajak siswa untuk memahami pelajaran bahasa Arab dengan memberikan contoh-contoh real dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak pun juga mudah menyerapnya gitu ya. Jadi secara fisik maupun psikologis itu merupakan ciri bagaimana pembelajaran bisa tercipta dengan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, kita akan berlanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama adalah faktor kecerdasan. Apa itu faktor kecerdasan? Faktor kecerdasan itu berarti faktor yang didasari dari kemampuan intelektual. Anak akan mudah menyerap pembelajaran kalau kecerdasan dia juga baik, kalau kemampuan intelektualnya juga bagus. Dia akan mudah menerima, mudah kemudian paham dalam pemberian tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Yang kemudian adalah faktor belajar. Jadi faktor belajar ini juga bagaimana anak mengatur jadwal belajar mereka. Bagaimana apakah mereka di rumah punya waktu untuk mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah gitu ya. Jadi bagaimana sikap bagaimana juga ini ya, bagaimana faktor sikapnya juga ada hubungannya dengan faktor belajar. Sikap siswa dalam belajar. Sikap siswa dalam belajar, duduk dengan tegap, mengarah ke papan tulis, tidak melihat ke bawah. Kemudian mata juga fokus melihat apa yang guru jelaskan. Kemudian juga sikap yang lain. Makanya kalau dalam belajar itu diusahakan guru juga memperhatikan kondisi duduk sikap siswa seperti apa. Kalau mungkin sikap duduk siswa karena itu pengaruh ya, otot tulang di bagian belakang ini akan mempengaruhi sirkulasi oksigen ke otak gitu ya. Kalau duduk kita agak bengkok, itu sirkulasi oksigen ke otak itu akan terhambat, sehingga otak tidak bisa tidak bisa kurang ini ya, proses otak menyerap akan karena sirkulasi udaranya mungkin kurang atau sirkulasi oksigennya kurang karena tidak ada posisi duduk yang tegak, seperti itu. Juga faktor kegiatan, faktor bagaimana guru mengelola kegiatan pembelajaran, bagaimana model pembelajaran, bagaimana guru kemudian menyiapkan kegiatan pembelajaran itu juga mempengaruhi ya. Faktor emosi dan sosial juga mempengaruhi bagaimana keadaan emosi di kelas anak. Apakah anak menjadi murung, dibully oleh teman-temannya, kemudian hubungan dengan teman sebayanya, kemudian juga bagaimana apakah anak yang tadi ya secara psikologis anak mungkin secara emosi punya masalah di rumah, terus akhirnya dia tidak bisa konsentrasi, itu juga berpengaruh ya. Jadi guru harus awas dalam kegiatan pembelajaran ini pada aspek psikologis anak yang berkaitan dengan emosi yang terjadi pada anak dan hubungan sosial mereka di sekolah. Ada anak yang bunuh diri karena dia seringkali dibully oleh teman-temannya dan guru sama sekali tidak memperhatikan atau tidak mau tahu. Nah, itu juga ironis sekali ya, bahwa guru tidak peduli dengan keadaan emosi dan sosial anak. Nah, ini juga salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Lingkungan sekolah, kalau lingkungan sekolahnya dekat pasar itu mungkin agak berisik gitu ya, atau mungkin juga lingkungan sekolahnya itu dekat jalan raya, itu kan makanya beberapa sekolah yang mungkin sudah dekat jalan raya itu beberapa ini juga karena
hiruk pikuk jalan di kota itu mempengaruhi dengan kemampuan anak untuk fokus dan konsentrasi, atau mungkin juga lingkungannya danger, lingkungannya banyak premannya gitu ya, atau juga ada sekolah yang jauh sekali untuk menuju sekolah, naik gunung, turun gunung, naik bukit, melewati hutan, lembah belantara, wah serem banget gitu ya. Jadi bagaimana kondisi sekolah tersebut, anak faktor lingkungan tadi juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini juga faktor kuncinya ya, faktor kunci utama guru, karena guru adalah keywordnya atau kunci pembelajaran. Guru di depan, guru adalah garda di depan yang memberikan berinteraksi langsung dengan siswa, sehingga kemudian jelas guru memberikan pengaruh bagaimana cara guru mengajar, bagaimana guru kemudian menjelaskan, model-model yang guru lakukan, persiapan yang guru berikan, perhatian guru kepada siswa, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan membahas tentang perbedaan belajar, pembelajaran, dan mengajar. Apa sih bedanya? Nah, kalau mengajar itu adalah menyajikan ide, problem, atau pengetahuan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat difahami oleh siswa. Jadi mengajar itu adalah mentransfer pengetahuan kepada siswa sehingga siswa jadi tahu. Sedangkan pembelajaran itu adalah suatu aktivitas, mengorganisasi atau mengatur. Jadi pembelajaran itu aktivitas atau kegiatannya untuk bisa mengatur lingkungan yang tersedia agar siswa kemudian terjadi proses belajar dan mengajar. Kalau belajar itu adalah yang tadi saya sampaikan pada konsep belajar, bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku pada individu yang sedang belajar. Kemudian perubahan itu tidak hanya terkait pada ranah pengetahuan, tapi juga ada ranah keterampilan, kemudian juga ada watak dan penyesuaian diri. Jadi pada intinya belajar itu harus terkait pada penambahan kemampuan pengetahuan, aspek kognitif, aspek motorik, dan juga aspek afektif. Jadi terbentuklah siswa yang memang atau peserta didik yang memang sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Baik, ini adalah terakhir hubungan antara belajar dan pembelajaran. Jadi belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi konsep belajar dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan karena kedua konsep ini merupakan suatu kesatuan dari pendidikan. Belajar itu adalah proses yang dilakukan manusia, sedangkan pembelajaran itu adalah kegiatannya. Jadi kalau pembelajaran berarti harus ada interaksi, harus ada kegiatan yang bisa memfasilitasi agar terjadi peningkatan intensitas dan kualitas belajar pada peserta didik. Jadi bisa kalian pahami ya, beda belajar dan pembelajaran. Kalau belajar itu proses yang dilakukan peserta didik untuk dia mendapatkan aneka ragam kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran itu adalah kegiatannya yang memang sudah disiapkan, difasilitasi, dan kemudian dilakukan persiapan dengan sebaik mungkin agar lingkungan tersebut bisa mendukung peningkatan intensitas dan kualitas belajar peserta didik. Jadi belajar dan pembelajaran ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling memiliki hubungan yang erat dan memang keduanya ini adalah dari hakikat dari sebuah pendidikan itu sendiri. Bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik kalau konsep belajar dan pembelajaran ini tidak disiapkan dengan baik oleh guru atau pendidik dalam sebuah lingkungan pembelajaran. Ya, baik, itu mungkin yang materi yang bisa Ibu sampaikan pada materi terakhir. Oh ya, ini ada terakhir lagi, dengan kata lain kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pada siswa. Dan belajar merupakan proses yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi pembelajaran tujuannya adalah mengoptimalkan potensi, semua potensi yang dimiliki siswa. Yang tadi sampaikan, ingat ranahnya, bagaimana bisa mengelaborasi ke semua ranah komponen yang dimiliki siswa, kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga terwujud siswa yang memiliki kepribadian yang mulia, akhlak yang baik, kemampuan berpikir dan intelektual yang cerdas, ya. Ya, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada konsep pembelajaran. Mudah-mudahan bisa difahami kedua konsep ini, yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya di kolom komentar dan juga bisa kalian like dan subscribe YouTube Ibu ini ya. Terima kasih semuanya, salam sehat semuanya, dan jangan lupa tugasnya ada di Simari, silahkan kalian cek semuanya untuk bisa dikumpulkan tepat waktu.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.